This call is now being recorded. Puji namanya. Wah, ini Pak Puji dipanggil nih. Yesus Ya, baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, kita akan mulai kegiatan PRT kita pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya kita akan mengawali kegiatan sore ini di dalam doa. Saya minta tolong Uti boleh memimpin di dalam doa, Uti. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang mulia, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami semuanya. Kami saat ini akan mengikuti kebaktian PRT Tuhan meskipun dari rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan sertai kami, memberi kesehatan pada kami, biarlah kami dapat mengerti apa yang difirmankan Tuhan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan PRT ini dari awal hingga akhir hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih dalam Yesus kami mohon. Amin. 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 Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah ini dengan lagu pujian yang pertama yaitu NKB 13 berjudul O Allahku jenguklah diriku. Sebentar, kita akan dengarkan lagu. Mari kita meminta pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami khawatir akan tidak sabaran. Bangkitkan kami. Kami berdoa. Amin. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon hikmat supaya kita boleh mengerti, menerima, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kami boleh kembali dikumpulkan ya Bapak di media online ini untuk boleh kembali bersekutu ya Bapak. Berkati jaringan yang kami pakai, alat yang kami gunakan untuk boleh bersekutu supaya semuanya boleh menjadi alat bantu untuk supaya kami boleh belajar firman-Mu lebih dalam lagi ya Bapak, memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sambungkan juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapak, biarlah apa yang dikatakan boleh berasal daripada-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 17, lalu dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 17, kemudian dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini." Ayat 21. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tema kita hari ini adalah menanti, mengevaluasi, dan membenahi. Seperti yang saya biasa katakan, Bapak Ibu, yang namanya menanti atau menunggu itu merupakan sesuatu yang sangat membosankan buat kita, begitu ya. Tadi siang, ya sekira siang kalau nggak salah, saya baru saja mendapat video viral, gitu ya. Ini video yang cukup miris sebenarnya. Itu videonya adalah ada anak pendorong ibunya, begitu ya. Saya tadi lihat nah ini dia. Oke. Sebentar, saya akan tayangkan begitu ya. Ini Bapak Ibu harap sedikit, mungkin ini disclaimer, pemberitahuan. Ini agak mengandung unsur grafik yang kurang oke, begitu ya. Tapi ini saya lihat di editingnya sih udah oke sih, tadi saya lihat oleh editornya. Nah sebentar, ini dia videonya. Video yang memperlihatkan seorang anak remaja mendorong dan memarahi wanita yang diduga ibunya viral di media sosial.
Rekaman menjadi bahan perbincangan warganet setelah diunggah oleh akun Instagram @riposwonogiri pada Minggu 9 Mei 2021. Di awal video, tampak ada dua orang yang tengah berada di pekarangan rumah. Satu mengenakan jemper merah sambil memegang handphone, sedangkan wanita lain yang mengenakan atasan biru dan bawahan hitam. Belum diketahui penyebab tiba-tiba anak tersebut mendorong wanita yang mengenakan pakaian biru hingga terjatuh, sementara si bocah melihat sambil marah-marah. Hingga saat ini videonya telah ditonton puluhan ribu kali dan menuai ratusan komentar dari warganet. Dari penelusuran di kolom komentar, kejadian itu diduga terjadi di Desa Pucung, Kecamatan Eromo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Saat dikonfirmasi Kepala Desa atau Kades Pucung, Ansari mengatakan pihaknya masih melakukan klarifikasi. Saat ini, kami dengan Polsek mendatangi rumah yang bersangkutan. Kami ingin melakukan klarifikasi terlebih dahulu, katanya saat dihubungi tribunsolo.com pada Senin 10 Mei 2021. Ya, itu videonya Bapak Ibu. Sepertinya videonya simple gitu ya, tapi itu menjadi sebuah hal yang miris sebenarnya. Saya tadi barusan sebelum memimpin PRT ini begitu ya, saya lagi scrolling, saya nemu itu sebenarnya di TikTok gitu ya, saya lagi scrolling, ini ada video apa gitu ya. Nah, ternyata videonya demikian. Nah, ditelusuri Bapak Ibu, kalau tadi kan memang dibilang belum ketahuan sebabnya apa. Kalau tadi saya sempat baca gitu ya di sumber yang kurang lebih mirip, itu asalnya kenapa si anak itu mendorong karena nggak dikasih keluar kalau nggak salah. Jadi dia entah bosan atau apa di rumahnya, dia akhirnya bosan begitu Bapak Ibu di rumah, ibunya melarang keluar atau gimana, dan akhirnya dia nggak tahan menahan emosi dan terjadilah tindakan seperti yang tadi kita tonton bersama itu. Nah, ini sebuah pertanda Bapak Ibu bahwa sebenarnya kegiatan menunggu itu sesuatu yang gak asik dan gak enak, cenderung membosankan, bahkan membuat emosi naik turun gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi anak muda, nggak usah lah anak muda gitu ya, Pak Samnya contoh nyata aja gitu ya, yang gampang deh gitu ya, soal ibadah. Udah rasanya udah pengen banget ibadah ke gereja begitu ya Bapak Ibu ya, cuman situasi masih belum menentu seperti sekarang. Kalau kita lihat di luar walaupun sudah kita misalkan divaksin 2 kali, ternyata masih ada jangka waktu yang harus kita tunggu setelah vaksin itu baru boleh beraktivitas, supaya juga si vaksin itu bisa menambah kekebalan tubuh kita. Lalu apalagi contoh-contoh menunggu yang tidak mengenakan. Kita lihat jalanan kita sekarang Bapak Ibu. Jalanan depan kita deh. Ini dari tadi saya dengerin bunyi nguang-nguing klakson sana sini. Padahal pemerintah sudah memberlakukan kebijakan dilarang mudik gitu ya. Sudah dihimbau masyarakat untuk tidak mudik di tahun ini. Tapi karena tahun kemarin tidak mudik, begitu ya Bapak Ibu, sekarang udah nggak tahan. Kapan kami bisa mau mudik? Kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa teman saya gitu ya. Kenapa sih kira-kira kenapa sih orang-orang itu pada nggak tahan atau pada nggak bisa nurut gitu dibilangin pemerintah, jangan mudik. Jangan sampai kita kejadian seperti di India gitu ya, di mana setiap hari 400.000 kasus COVID baru, dan juga angka kematiannya 10% dari itu, berarti 4.000 yang meninggal dalam 1 hari di India untuk kasus COVID. Kenapa sih kira-kira penyebabnya orang itu nggak mau gitu ya nurut, nggak mudik gitu ya, stay lah di rumah masing-masing. Teman saya beberapa mengatakan bahwa ya mungkin karena tahun kemarin nggak dikasih mudik gitu ya, mereka udah nggak tahan untuk bertemu dengan sanak saudara di kampung, apalagi kondisi lagi nggak menentu begini gitu ya, sekalian mungkin kembali mencari penghidupan yang lebih baik di sana. Tapi ada satu juga teman saya yang mengatakan bahwa memang naturnya manusia itu nggak bisa nunggu. Kadang orang itu nggak sabaran, apalagi kalau sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama gitu. Orang nggak sabaran jadi. Ini situasi yang memang mengakar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu.
Selalu kalau kita duduk tuh kadang ada kalanya kita nggak bisa diam. Kita memang terlahir itu untuk manusia pada kodratnya adalah untuk beraktivitas gitu ya, bukan duduk diam termenung. Kita duduk diam termenung aja itu sebenarnya menjadi sebuah aktivitas karena apa? Karena kadang kita kepikiran akan sesuatu. Artinya apa? Artinya ya kita nggak bisa diam dan menunggu itu bukan sesuatu yang enak buat kita, apalagi menang. Nah, kalau kita melihat bacaan kita di Kisah Para Rasul 1 gitu ya, khususnya di bagian ini ayat 15 di mana ini merupakan kisah pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas. Nah, di sini kalau kita lihat ini juga para murid sebenarnya dalam kondisi masih menunggu. Karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 12 sampai ayat 14, mereka itu baru saja melihat Tuhan yang naik ke sorga. Melihat Tuhan yang naik, mereka sedang dalam posisi menunggu, yaitu yang mereka lakukan di dalam menunggu itu apa? Bertekun dan berdoa. Nah, di dalam situasi ini, kalau kita melihat, para murid belum diberikan kuasa yang Tuhan janjikan. Kalau kita ingat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 gitu ya, dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini secara langsung merujuk kepada peristiwa Pentakosta. Ya, Bapak Ibu. Nah, tetapi saat ini bacaan kita ayat 15 yang tadi kita mulai baca sampai dengan ayatnya yang ke-26, ini situasi yang sebelum Pentakosta. Artinya murid-murid belum mendapatkan kuasa dan masih berada di dalam fase menunggu, di mana mereka masih melakukan kegiatan yang namanya bertekun dan berdoa. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu adalah kuasa yang Tuhan janjikan itu. Di mana mereka ketika menerima kuasa itu, mereka bisa mewartakan berita Injil Tuhan Yesus Kristus kemana-mana. Nah, di dalam situasi menunggu yang tidak mengenakan ini, para murid juga melakukan sebuah evaluasi. Kalau tadi kita sudah bersama mengakui dan mengetahui bahwa manusia itu paling nggak bisa menunggu, nah ini para murid mengisi kegiatan menunggunya ini, menunggu kuasa yang Tuhan berikan itu lewat proses yang namanya evaluasi. Kalau kita lihat di sini, di Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-15, khususnya, dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20, khususnya Bapak Ibu, ini kita melihat ini merupakan hasil evaluasi dari para murid selama pelayanan mereka bersama dengan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di sini, mereka mengungkapkan, Yudas, ya, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Nah, di sini para murid, khususnya Petrus yang ngomong gitu ya, memaparkan apa yang terjadi pada Yudas. Ini merupakan hasil evaluasi yang para murid lakukan selama pelayanan mereka. Bahwa Yudas ini sudah mati dan sudah tidak termasuk di dalam bilangan kita dan kita sudah berkurang. Harusnya kita berjumlah 12 gitu ya. Nah, ini karena Yudas sudah tidak termasuk dalam bilangan kita, para murid melihat sepertinya harus ditambah. Karena apa? Karena ini akan membantu sekali pelayanan kita. Gitu ya. Angka 12 juga Bapak Ibu, di satu sisi kenapa harus 12, ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa murid Yesus itu nggak 15, nggak 20? Angka 12 ini kalau kita ingat Bapak Ibu terkait erat dengan kehidupan bangsa Yahudi, yaitu angka sempurna. Di mana kalau angka 12 di dalam orang Yahudi itu berarti semua suku, karena Yahudi orang Israel sukunya ada 12. Ya. Nah, ini menjadi lambang bagaimana keselamatan itu diberikan kepada bangsa pilihannya. Makanya di sini para rasul memperjuangkan agar
bilangan itu tetap. Nah, tetapi bukan dengan hal yang istilahnya asal comot pilih murid begitu ya. Mereka juga punya kurikulum vitae-nya. Oke, kita harus ditambah jumlahnya. Selain untuk menambah kinerja pelayanan kita, ini juga menjadi sebuah suratan begitu ya. Menjadi sebuah hal yang Yesus teladankan kepada kita, tetapi di sini juga ada vitae-nya. Kita nggak bisa asal nambah. Apakah para murid bisa asal nambah? Bisa aja. Nambah 1 ya silahkan, nggak masalah. Tetapi kalau nggak ada vitae-nya, nggak ada istilahnya, nggak ada kualifikasi tertentu, maka itu akan kontraproduktif dengan kegiatan pelayanan mereka, yang dimana habis mereka akan diberitakan ke tempat yang lebih bagus. Nah, di sini makanya setelah dari hasil evaluasi itu, para murid juga mengeluarkan sebuah syarat. Biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat syarat yang diajukan oleh para murid, ini syaratnya nggak main-main. Dari baptisan Yohanes sampai dengan terangkatnya Yesus ke surga, berarti ini melihat atau menjadi saksi keutuhan karya Yesus. Kenapa di sini baptisan Yohanes? Kalau kita mengingat peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes begitu ya, di situ ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini menjadi salah satu justifikasi atau pembuktian bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan itu peristiwa yang benar-benar sentral di dalam kehidupan umat Kristen. Karena itu menerangkan identitas siapa Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sang anak yang dijanjikan itu termanifestasikan atau adanya di dalam Yesus Kristus. Dan apalagi yang di sini kalau kita lihat, sampai kepada hari Yesus terangkat ke sorga. Berarti mereka, kalau dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga, ini berarti komplit. Dari baptisan mulai Yesus mengajar, lalu juga kalau kita lihat ketika dia disalib juga ada di situ, ketika dia bangkit juga masuk di situ. Berarti ini orang yang harus atau menggantikan jabatan dari Yudas yang ditinggalkan ini, itu haruslah orang yang mengikuti karya pelayanan Yesus secara komplit dan mengetahui. Karena apa? Karena menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita perhatikan, ini bukan syarat yang mudah. Ini syarat yang lumayan ribet. Berarti perjalanan kehidupan Yesus dia harus tahu semua dan dia harus menjadi saksi akan itu. Nah, di sini yang diajukan ada 2 nama. Yang pertama ada Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus. Ini namanya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus. Aliasnya ada banyak orang ini. Dan yang satu yang unik di sini adalah Matias. Dibanding calon yang pertama yang diajukan, Matias ini namanya paling pendek aliasnya. Karena cuma 1, Matias doang. Nah, yang satunya Yusuf ini ada aliasnya, ada Barsabas dan juga bernama Justus. Tentu kalau kita lihat dari penamaan aja, secara manusiawi kita melihat bahwa kemungkinan yang akan dipilih adalah Yusuf karena namanya lebih panjang dan ini lebih istilahnya lebih beken gitu ya. Dan yang satu lagi cuman bernama Matias. Di mana Matias itu namanya juga kalau di dalam Alkitab hanya muncul 2 kali. Yang pertama kali sebelum di Kisah Para Rasul ini muncul di Lukas 10. Di mana Matias itu menjadi orang yang termasuk di dalam ke-70 orang yang diutus oleh Yesus. Kalau secara nama, kemungkinan besar yang dipilih adalah Yusuf. Tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi,
arti nama dari Matias itu lebih dalam ternyata dari Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus. Kalau ini punya alias gitu ya. Kalau Matias tuh namanya cuma satu. Satu tapi artinya bagus. Artinya apa? Matias itu artinya adalah gift from God. Hadiah dari Tuhan. Dan udah gitu cuma muncul namanya 2 kali. Nah, ketika kita lihat proses pemilihannya juga ini adalah proses pemilihan yang pada masa itu paling demokratis. Apa itu? Yaitu membuang undi. Dan yang kena undi itu adalah Matias. Tapi ini buang undinya bukan sembarangan. Kenapa? Karena kalau kita lihat, semua berdoa. Berarti ini pemilihan yang dilakukan secara benar-benar kusuk dan mengandalkan bahwa ini haruslah pilihan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memilih. Pilihan yang dikenakan kepada Matias ini bukan pilihan berdasarkan undi yang dilempar begitu saja, tetapi ini adalah benar-benar kehendak Tuhan. Karena di sini kalau kita lihat ada kata berdoa. Berdoanya bukan sendirian, tapi rame-rame. Berarti semua yang hadir pada waktu itu bersehati berdoa. Memohon kehendak Tuhan, memohon hikmat Tuhan, dan juga memohon pencerahan dari Tuhan. Engkau yang mengenal hati ini di sini juga kalau kita lihat menyiratkan kelemahan dari para murid. Karena apa? Karena ya balik lagi kita cuma tahu secara manusiawi aja track recordnya. Yang kita nggak tahu ya banyak juga. Kita mungkin cuma tahu ya aktivitas dia di luar ketika kita bertemu dengan dia. Tetapi yang lebih mengenal hati adalah Tuhan. Nah di sini Bapak Ibu kalau kita lihat para murid tidak hanya sekedar mengevaluasi, tetapi apa? Tetapi dia juga membenahi pelayanan mereka. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, evaluasi itu menuntun para murid untuk menghasilkan sebuah kriteria untuk pengganti dari Yudas. Pembenahannya apa? Pembenahannya adalah ketika di sini para murid berdoa, semua orang-orang itu yang beserta dengan mereka berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Kalau kita ingat Bapak Ibu, Petrus itu karakternya adalah orang yang meledak-ledak. Dia menjadi pemimpin, pemimpin para rasul, gitu ya, sosok pemimpin, sosok leader yang meledak-ledak, cukup emosional, gitu ya, keras, berpendirian teguh, dan kadang karena kelebihannya itu dia terjebak di dalam sebuah kekurangannya, yaitu dia bisa istilahnya mengatakan oke, kayak ketika Yesus diserahkan gitu ya, aku tidak akan menyangkal engkau, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya berbalik. Di sini kalau kita lihat ada pembenahan diri juga yang dilakukan oleh para murid, yaitu apa? Mengandalkan Tuhan lebih sungguh lagi di dalam kehidupan mereka. Kalau Petrus yang tadi saya ungkapkan, itu udah jelas Petrus karakternya gak pernah mengandalkan Tuhan. Dan dia mengandalkan pengertiannya sendiri. Di sini kalau kita lihat ada shifting gitu ya, ada perubahan dari murid-murid yang tadinya mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan pengertian mereka sendiri, seperti sebuah lagu begitu ya. Nah ini mereka berubah menjadi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Artinya mereka tidak hanya mengevaluasi tetapi juga membenahi diri mereka. Selain membenahi dari segi personalia harus menambah orang satu, tetapi mereka juga membenahi diri di dalam iman mereka, yaitu di dalam keberserahan mereka kepada Tuhan. Nah inilah yang menjadi contoh bagi kita melalui firman ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita hidup memang penuh dengan penantian. Menanti ini, menanti itu. Tetapi cara kita untuk mengisi di dalam penantian kita yang kadang membosankan itu bisa banyak. Dan melalui firman hari ini, contoh hari ini kita
diperlihatkan bahwa mengisi waktu menanti atau menunggu itu bisa kita lakukan dengan tindakan yang baik. Tindakan yang mengasah diri kita, yaitu lewat evaluasi diri. Mengevaluasi kinerja kita, mengevaluasi hal-hal yang perlu kita perbaiki atau kita tambahkan. Selain itu, selain tidak hanya mengevaluasi diri, kita juga membenahi secara nyata diri. Membenahi secara nyata dengan apa? Dengan melakukan hal. Kalau tadi kita lihat para murid Bapak Ibu, dari yang mengandalkan diri sendiri, mereka mengevaluasi, oh saya nggak bisa nih mengandalkan diri saya sendiri. Saya itu cuma terbatas. Akhirnya mereka mengandalkan Tuhan. Nah ini kan menjadi pembenahan yang nyata. Kita nggak bisa nih cuma 11, harus nambah 1. Apa tindakan pembenahannya? Kita tambah. Tetapi apa kriterianya harus jelas. Kita nggak bisa nih mengandalkan diri kita sendiri terus. Kita harus mengandalkan Tuhan. Gimana pembenahan nyatanya? Ya kita mengandalkan Tuhan. Kita lebih bersehati, lebih banyak berdoa, dan bersekutu bersama. Semenjak kenaikan Yesus Kristus, perubahan hidup terjadi dengan nyata di dalam kehidupan para murid. Setelah Yesus naik, mereka menjadi komunitas yang lebih saling menopang satu dengan yang lain, berdoa dan bertekun bersama, dan menjadi komunitas yang benar-benar saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ini juga yang harusnya nyata di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita, kalau tadi saya sempat tunjukkan video viral kekerasan anak tanggung begitu ya, yang mungkin dia kesel, nggak dikasih keluar gitu ya, kelamaan menunggu di rumahnya. Ya itu merupakan orang yang mungkin menunggu sesuatu dengan tidak bijak. Juga kalau kita lihat di luar sana, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih tidak bijak gitu ya di dalam di dalam memaknai makna menunggu untuk tidak mudik. Karena apa? Karena mereka sudah tidak tahan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang koreksi buat kita juga. Kenapa? Karena kita di dalam masa menunggu sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk evaluasi diri. Ketika kita berdiam diri sejenak, itu bukan kita diam. Tapi tetap kita melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Sama seperti yang saya biasa katakan, ilustrasinya adalah ketika anak sekolah libur. Anak sekolah libur itu bukan waktunya main sebenarnya. Anak sekolah libur itu waktunya untuk refreshing. Refreshing itu nggak semuanya main. Bisa dengan belajar, mempersiapkan diri, menatap masa depan. Atau menatap kelas-kelas yang akan ia tempuh. Oh, saya udah mau kelas 2 nih. Pelajarannya pasti lebih nih. Buku udah dibeli. Berarti saya baca-baca dulu deh. Di kesempatan libur itu kan bisa. Nah, ini juga yang menjadi buat kita, Bapak Ibu. Di tengah masa kita menanti kejelasan akan segala sesuatu lah. Menanti kejelasan akan kapan kita bisa kembali normal, kapan kita bisa ke gereja lagi. Dan secara khusus, karena besok kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita menantikan kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk mewartakan Injil. Marilah kita mengisi waktu menanti ini dengan evaluasi diri yang pertama. Mengevaluasi hal-hal yang telah kita lakukan. Mengevaluasi bagaimana kehidupan kita berjalan selama ini. Bagaimana pelayanan kita, bagaimana keluarga kita. Jika kita menemukan hal-hal ada yang perlu dibenahi, marilah kita juga membenahi. Membenahi bukan hanya dengan sekedar, oke, saya mau benahin ini deh. Kayak misalnya, wah rumah saya kotor, misalnya gitu ya. Wah pastori saya ini agak berantakan nih, oke nah saya benahin lah. Tapi nggak jelas mau benahinnya apa gitu ya. Entah benahin ruang tamunya, entah benahin kamar tidurnya, entah benahin rak bukunya, entah benahin apanya, nggak jelas. Kita harus membenahi juga jelas. Misalkan kita mengevaluasi, oke, selama ini saya menunggu, mungkin saya agak kurang kusuk di dalam beribadah selama ini. Oke, saya mau lebih kusuk lagi beribadah gimana? Oke, saya bersiap-siap, lebih bangun lebih awal, atau saya lebih pantengin informasinya bila ada perubahan link atau apa. Itu menjadi tindakan pembenahan kita yang nyata. Juga
Kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang yang rame gara-gara mudik gitu ya Bapak Ibu ya, ya kita mengevaluasi juga perlukah kita keluar untuk sekedar membeli ini membeli itu. Kalau memang nggak perlu ya udah nggak usah. Ya kita benahi diri kita, atau mungkin ketika kita mengevaluasi diri kita, kita juga menemukan wah kayaknya saya kurang memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Oke, saya mau membenahi ini, bagaimana caranya? Saya mau lebih rajin lagi di dalam membaca Alkitab. Gimana caranya? Cari renungan. Cari renungannya gimana? Ya mintalah ke gereja atau bagaimana. Nah, itu menjadi cara kita supaya apa? Supaya kita bisa membenahi. Dan goalnya apa? Goalnya adalah supaya kita hidup semakin seperti yang Tuhan teladankan kepada kita. Kita tidak bisa menjadi sama seperti itu, tetapi kita bisa meneladani apa yang ia lakukan, supaya apa? Supaya hidup kita semakin baik dan semakin menjadi berkat, di mana orang bisa melihat kita sebagai kitab yang terbuka, Injil yang nyata, berita sukacita yang hidup di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan hidup kita, dan selamat menanti, mengevaluasi, serta membenahi diri kita. Tuhan memampukan dan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu. Selain pokok-pokok doa rutin kita, apakah ada pokok-pokok doa khusus yang akan kita doakan bersama? Ayo Pak Sam. Ya, mohon Pak Ade, silakan. Opung Nutrina Pakpahan. Sakit. Oh iya, ya. Ibu Nurtina. Oke. Ada lagi Pak Ade? Kita berdoa juga Pak pemulihan Pak Purba, Pak. Oh, Pak Purba, oh iya. Saya kemarin nengok sama Dokter Eva. Oke, pemulihan. Oke. Untuk ini, saya juga kemarin sempat lihat di Facebook gitu ya. Sebenarnya saya udah sempat lawat ke rumahnya. Pak siapa tuh? Papanya si Grace Manihuruk. Aduh, yang di wilayah 5 tuh. Siapa nama bapaknya ya? Saya ingatnya papanya Grace. Itu di Facebook saya lihat dirawat di ini rumah sakit yang dekat rumah saya. Mitra Bekasi gitu ya. Mitra Harapan Indah. Saya sempat Mitra Harapan Indah, Mitra Keluarga Bekasi. Saya sempat lihat Julianto Simanihuruk namanya. Ya, itu. Kemarin beberapa hari yang lalu ada kabar nggak mungkin Bu Email? Belum dengar kabar ya Bu? Kenapa Pak? Enggak. Papanya Grace Simanihuruk. Ya tahu sakit, tapi nggak dengar kabar. Ya? Oh dirawat di Bekasi Pak, bukan di sini. Nah, saya lihat itu, nah ini mah Mitra Keluarga Bekasi ini. Saya kenal banget, saya lihat tempatnya. Nah ini mah Mitra Keluarga Bekasi. Rumahnya kan yang dekat Alin Kapurba Pak. Ya? Rumahnya dekat Alin Kapurba, belah sana sedikit. Lurus terus pojok. Ya, di ujung ya. Sempet yang habis dari Mitra Tamsil itu kan pulang ke rumah itu saya sempet tengok. Ternyata kemarin saya lihat tuh sudah ada di Bekasi gitu. Saya dengar kabar juga dari Bu IKTU gitu ya. Saya lihat di Facebooknya pagi-pagi ini kok kayak di deket. Ini saya kenal banget rumah sakit ini gitu kan. Ya kita doakanlah untuk pemulihannya ya Pak Ibu. Selain pokok-pokok doa lain yang kita akan naikkan di dalam PRT kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, bila sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami diingatkan akan tugas kami untuk senantiasa mengevaluasi dan membenahi diri kami di dalam menunggu kuasa yang berasal daripada-Mu ya Bapa, yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk mewartakan berita sukacita-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memakai hidup kami untuk menjadi semakin serupa seperti Engkau, menjadi
orang-orang yang mampu. Jadi kitab yang terbuka, di mana berita sukacita keselamatan di dalam Engkau boleh disebarkan lewat kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan kami ya Bapak untuk melakukan tugas dan panggilan itu. Kami pada saat ini bersehati mendukung di dalam doa rekan-rekan kami yang sedang sakit di dalam perawatan maupun di dalam pemulihan. Kami mengingat Ibu Nurtina Pakpahan yang sedang sakit, Ibu Tina Mama dari Kesia di dalam masa pemulihan, Bapak Purba di dalam masa pemulihan juga ya Bapak, juga Bapak Julianto Simanui Huruk di dalam masa perawatannya, juga rekan-rekan yang lain, Ibu Lina Eko Rahayu dan rekan-rekan lain yang kami belum dapat sebutkan satu persatu ya Bapak. Kami berdoa memohon ya Bapak belas kasihan-Mu untuk mereka, biarlah Engkau berkati mereka dan senantiasa jaga dan serta pulihkan kesehatan mereka. Biarlah Engkau semakin pakai mereka di dalam kehidupan sehari-hari, dan kiranya keluarga yang mendampingi juga boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga mau mendukung di dalam doa ya Bapak untuk situasi yang kami hadapi bersama pada saat ini, di mana arus pemudik yang mungkin mereka sudah tidak tahan lagi ya Bapak berada di perantauan untuk kembali ke tempat. Biarlah Engkau sertai perjalanan mereka ya Bapak. Bila mana terjadi penyekatan, biarlah Engkau melapangkan hati mereka untuk boleh putar, dan juga senantiasa lindungi segenap aparat polisian, aparat keamanan yang berjaga dan bertugas ya Bapak. Biarlah Engkau yang juga terus menyertai mereka semua supaya boleh terhindar dari virus COVID, baik pemudik maupun para petugas. Juga mereka yang memilih untuk bertahan di tempat perantauan mereka, Engkau juga senantiasa cukupkan kebutuhan mereka. Untuk lingkungan kami di Cicurug secara khusus ya Bapak, di mana menjadi gerbang pintu masuk menuju area Sukabumi dan sekitarnya. Kami berdoa juga ya Bapak untuk penyertaan-Mu, biarlah kami juga boleh dilindungi semua ya Bapak, tempat ini, kota ini, dilindungi dari segala ancaman, baik ancaman keamanan maupun pandemi COVID yang senantiasa mengintai di dekat kami. Biarlah ya Bapak, Kau juga pergunakan para aparat pemerintah dari tertinggi hingga terendah, semua ya Bapak, termasuk pemerintahan pusat maupun di daerah, biar Kau juga senantiasa mampukan mereka untuk boleh menghasilkan yang terbaik, memutuskan yang tepat untuk membawa kami keluar dari pandemi ini. Proses vaksinasi juga Engkau berkati semua ya Bapak, tenaga kesehatan yang tiada lelah untuk terus mengupayakan vaksinasi, biar Engkau juga terus sertai mereka. Untuk ibadah besok juga ya Bapak, ibadah dalam rangka kenaikan Engkau ke surga, Engkau juga boleh sertai jalannya ibadah dari awal hingga selesai, dan biarlah melalui ibadah ini menjadi berkat bagi kami dan senantiasa memampukan kami untuk terus mengerjakan bagian kami di tengah dunia ini. Juga untuk proses renovasi gedung pelayanan kami di area serbaguna ini ya Bapak, biar Engkau juga boleh cukupkan kebutuhan dananya, Engkau boleh senantiasa mampukan panitia, para tukang yang bekerja untuk boleh dilindungi dan senantiasa menghasilkan yang terbaik untuk pembangunan fasilitas pelayanan yang lebih baik lagi. Biarlah kami juga boleh bersehati ya Bapak sebagai umat-Mu di persekutuan jemaat-Mu ini, senantiasa mendukung proses renovasi ini supaya anak-anak, kaum muda, layanan kesehatan semuanya boleh semakin baik lagi. Ya Bapak, kami juga menyerahkan proses penyerahan diri kami masing-masing semua ya Bapak. Segala pergumulan kami biarlah Engkau senantiasa pakai untuk bukan menjadi hal yang mematahkan iman kami, tetapi semakin menyemangati kami, dan biarlah kami boleh hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Ya Tuhan Tiap Jam. Saya akan tayangkan. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan.
Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Ya, baik Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Kita tandai juga dengan suara mercon yang mulai berbunyi dan pertanda buka puasa yang sudah berbunyi juga Bapak Ibu. Tadi sudah jedar-jedur, lalu juga sudah ada sirenenya kalau di sini secara khusus. Wih, wah ini udah buka puasa Bapak Ibu. Ya, ya, PRT kita sudah selesai, Bapak Ibu, terkait dengan beberapa pengumuman. Jumpa kembali, selamat sore. Sore. Terima kasih, Sore, Pak. Bu. Terima kasih, Bude. Sampai ketemu. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan ada beberapa pengumuman, Bapak Ibu, terkait dengan ibadah besok. Kita ibadah besok jam 8 ya, Bapak Ibu, jam 8 pagi. Lalu untuk sekolah minggu, acara kenaikan ibadahnya jam 9, 1 jam setelahnya di YouTube. Jadi tolong diingatkan ya cucu-cucunya ya Bapak Ibu, itu sekolah minggu jam 9 di YouTube seperti biasa. YouTube-nya Komisi Anak GKI Cicurug, bukan komisi anak yang lain ya. Nah, untuk kalau yang besok ibadah umumnya jam 8 pagi Bapak Ibu, ibadah dalam rangka kenaikan Yesus Kristus jam 8 pagi. Bisa diakses di Facebook dan di YouTube seperti biasa. Lalu hari Minggu kita ibadah jam 7 lagi ya seperti biasa. Nah, nanti juga Bapak Ibu setelah kenaikan besoknya, jadi mulai tanggal 14, 15, bentar, mudah-mudahan perhitungan saya nggak salah. Oke, benar. 14, 15, lalu dilanjutkan dengan 17 sampai dengan 22, itu ada yang namanya rangkaian doa jelang Pentakosta. Seperti biasa Bapak Ibu, menjelang Pentakosta kita biasanya ada rangkaian doa begitu ya. Sebagaimana. Cuman karena situasinya seperti sekarang, kita akan melakukannya secara online setiap jam 7 malam. Melalui Google Meet ya, nanti info selanjutnya linknya akan di-share gitu ya, setiap hari jam 7 malam, kurang lebih mirip-mirip seperti PRT begitu Bapak Ibu. Durasinya 14, 15, 16 kan hari Minggu, jadi tidak ada.
Baru dilanjut di hari 17 sampai dengan tanggal 22, yaitu di hari Sabtu sebelum Pentakosta. Setiap jam 7 malam. Nah, terkait dengan hal ini juga Bapak Ibu, maka biasanya kalau di minggu depan kita kan sudah dua kali PRT, minggu depannya PA. Nah, semua kegiatan yang sifatnya Google Meet, gitu ya Bapak Ibu, semua kegiatan yang sifatnya Google Meet itu dialihkan ke situ semua. Jadi kopdar tidak ada, lalu juga kita minggu depan PA-nya pindah ke situ Bapak Ibu ke jam 7 itu. Dialihkan ke situ semua kegiatannya. Pasti nanti dilakukan secara online, linknya akan di-share secara berkala begitu Bapak Ibu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu, pengumuman dari yang lain? Sini. Ya, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada tambahan pengumuman, ya kita selamat selamat berbuka ya Bapak Ibu, Menikmati makan malam. selamat menikmati, selamat main mercon juga Bapak Ibu, mungkin yang cucu-cucunya atau anak-anaknya persiapan main mercon di luar ya, selamat mempersiapkan semuanya. Selamat mempersiapkan untuk ibadah besok juga Bapak Ibu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih semua. Pamit ya.